udah. Iya. Berapa orang? Baru sekitar Kayaknya- 8 orang. Kayaknya sinyalnya agak jelek soalnya nih. Tapi saya terima di sini bagus, Bu Lia. Oh, ya Bapak. Lagi hujan Saya soalnya. juga bagus, lihat Pak Deret bagus, lihat Bu Lova bagus, mukanya cantik. Wih. Bu Lia Nova juga yang cantik. Pak Derek, tape komando kesium nih ke sini. Siap. Ya, Pak Sarif ya. kemarin sampai Tulungagung balik kanan, Bu. Tadi baru 4:30 baru masuk, Bu Lia. Oh iya, iya Bapak. Ya. Semangat Lumayan terus ini Pak Derek. masih fisiknya masih hebat ini bepergian jauh. Iya. Iya betul Pak. Kami punya pengalaman imbang-imbang Bapak. Hanya kami 32 tahun Bapak itu keliling seluruh Indonesia habis. Ya, lumayan ya. Iya. Sama Pak, saya dari tahun 96 keliling. Waduh. Keluarin Dari- mukanya. Dari Sabang sampai Merauke. Mukanya keluarin. Ya, masih pelatihan. Iya. Ini Nanda siapa? Kalau diam di rumah saya malah stres, Bapak. Jadi saya harus jalan. Dan saya menulis itulah pekerjaan yang paling saya tidak Yang suka. paling enak ya Pak, Yang menulis paling itu saya- luar biasa. Yang paling saya tidak suka menulis. Oh gitu. Sama Pak, saya juga nggak suka nulis. Iya. Terus belajar. Kalau saya suka, Kalau Pak Sarif rajin nulis Pak, walaupun Oh, nggak kalau kebaca kalau tulisannya. Bang Sarif lagi nulis, apalagi dulu waktu pacaran nulis surat. Saya kalau konsep surat, saya panggil satu orang, saya bicara tulis. Ini yang saya lihat Bang Sarif itu smile, senyum, Oh ya, selalu senyum, luar biasa. ini dong. Ini yang membuat orang ini lain suka ketemu beliau. Ya. ini ketum saya hebat ini Pak. Bos kita ini luar biasa. Dia punya soft skill yang satu aja. Ya. Kalau ketemu saya, Pak Ubun apa kabar? Sambil senyum. Ah, ini yang Ya kan itu mahal Pak. ya, Dibayar untuk bikin sehat orang. iya betul ya. Senyum Pak itu Deret gratisan. karena semua senyum terus Pak Deret, makanya awet muda terus Pak Deret. Iya. Betul, mantap. Senyum itu gratisan, Iya, Iya. bisa gratis. membayar, tetapi side effect-nya luar biasa. betul. Amin. Setuju. Ya, tapi berikan senyum kepada semua orang, berikan hatimu kepada seseorang, kan gitu. Syailah. Bisa banget Bos. Pak Sarif mentang-mentang ada Bu Yona nih ngegombal di sini. Bu Yona, Bang jangan Sarif, dong, Bang kalau Sarif. Terus ada uang belanja Bu. Luar Nah, biasa. ini Pak Pangaribuan udah ada hadir nih. Dari Siang saya. Pak Edward. Selamat sore Pak Edward. Selamat sore Pak Pangaribuan. Kabar? Siang. Siang Siang Pak. ya? Siang, Pak. Jelang sore. Horas. Kuras. Pak Dede kita baru muncul ini. Kemarin nggak muncul. Nah, kemarin saya perjalanan Tulungagung. Makanya dia hadir. Sibuk ya, ngurus dah ya. Oh, mantap. Lanjutkan. Kalau honor sudah masuk dia senang, lancar dia. Ketum paling gemuk Iya, Bapak ngeribuan Pak Deret kalau sudah masuk honor dia senyum-senyum. Kalau belum dikasih honor dia ngomel. Jangan begitu, Bos. Ibu Lia, kita sudah berapa orang? Udah 11. 11 sudah lumayan lah.
Jalan-jalan aja dulu. Nanti kita tidak apa-apa, kita mulai aja. Nanti yang lain mengikuti aja. Ya. Mulia. Saya lagi nonton TV ini, pergantian menteri. Bagus ini. Oh ya. Pak Menteri Gugun apa udah itu, aku Ketum? share screen ya. Menteri BPN ganti Jenderal Ya, Hadi. siap. Berarti kita nonton TV dulu, Bos. Ganti Kifli Hasan. Ya, Menteri saya Perempuan. Atau ini mau dimulai tidak? Mulai udah. ya. Udah 12. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Salam sehat semuanya untuk kita semua. Siang ini masih dengan acara webinar kita yang diselenggarakan oleh Bapak Syarifuddin Tahir untuk kita sama-sama belajar dan sama-sama berdiskusi. Makin cantik. Narasumber kita siang ini adalah Bapak Gugun Gunardi yang akan mendiskusikan atau membawakan makalah gaya kerja pimpinan perusahaan. Tapi sebelum kita lanjut ke webinar kita atau diskusi kita, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Askopindo, ATAPI, serta pendiri dari Perkonas, Asakindo, dan Perkonas, yaitu Bapak Syarifuddin Tahir. Kepada Bapak Syarifuddin Tahir, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini Bapak Dr. Gugun. Yang terhormat Bapak Pangaribuan, Ibu Moderator, Ibu Lia, Bapak Deret, Ibu Lova, Ibu Evi, Ibu Nanda, Bapak Amir, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sudah melakukan meeting Zoom yang ke-6. Mudah-mudahan meeting Zoom pada hari ini yang dibawakan oleh Bapak Dr. Gunawan, Dr. Gugun, dapat membawa angin segar, membawa kebahagiaan, bawa hikmah untuk hati kita. Kawan-kawan semua yang masuk dalam anggota seminar Zoom meeting ini mendengar apa yang sudah disampaikan nanti oleh Bapak Gugun, bisa membuat kita lebih bahagia lagi, lebih mendapat ilmu baru dari Pak Gugun, dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tema pada hari ini bagus sekali, masalah pengusaha jasa konstruksi, kawan pun juga yang bukan pengusaha jasa konstruksi yang sudah masuk dalam webinar ini bisa menjadi pengusaha muda kemudian hari. Webinar yang kita laksanakan pada hari ini penyegaran, menambah ilmu buat kita dan juga mendapat pengalaman apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber buat kita semua. Mudah-mudahan seminar hari ini membawa keberkahan buat kita semua, mendengar dengan baik kawan-kawan semua disampaikan oleh Pak Gugun, juga membawa satu manfaat ilmu baru buat kita semua. Tidak dapat yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan, silakan mendengar dan silakan menikmati seminar ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin Tahir untuk sedikit sambutannya. Sebelum kita mulai acara ini, saya bacakan sedikit ringkas riwayat Bapak Dr. Gugun Gunardi.
Beliau lahir tanggal 10 Agustus 1956 di Bandung. Tahun 1983 lulus S1 Prodi Kajian Budaya Sunda FIB Unpad. Program S2 diselesaikan tahun 1993 di Pasca Sarjana Unpad, dan program S3 diselesaikan tahun 2009 di Unpad juga. Dalam karirnya, beliau juga sebagai dosen. Beliau pernah menjabat sebagai sekretaris tim pendamping kegiatan kemahasiswaan Unpad tahun 1987 sampai 1999. Menjadi pembantu dekan 3 Seti Pasundan Bandung tahun 1987 sampai 1990. Pembantu dekan 3 STBA Al-Jawami tahun 1991 sampai 1997, dan menjadi dekan pembantu 3 FIB Unpad tahun 1999 sampai 2007. Aktivitas beliau di luar bekerja sebagai dosen, beliau adalah pelatih orientasi pengembangan pembimbing mahasiswa tahun 1996 sampai 2018. Pelatih nasional penalaran mahasiswa tahun 2005 sampai 2018. Pelatih nasional latihan keterampilan manajemen mahasiswa tahun 2006 sampai 2018. Juri nasional kompetensi karya ilmiah mahasiswa bidang seni tahun 2006 sampai 2008. Beliau juga aktif sebagai penulis dan banyak sekali karya-karya yang sudah beliau terbitkan, antara lain Undak Usut, Kamus Indonesia Sunda, Direktorat Aksara Sunda, banyak sekali buku-buku yang sudah beliau terbitkan juga. Setelah beliau purna tugas dari Universitas Pajajaran dari tahun 2021, melanjutkan pengabdian sebagai dosen dan penulis di Universitas Al-Ghifari Bandung, Cinunuk, Kabupaten Bandung, bersama istri tercinta yaitu Dr. Andas Erti Marliah. Demikian sedikit singkat riwayat beliau. Kepada Bapak Gugun Gunardi, saya persilakan untuk memulai diskusi. Bulia masih kurang satu. Bulia. Ya, Pak Sarif. Apa Pak Sarif? Bulia. Ya. Kurang satu. Ya, Sekarang Dewan Pakar LPRI. Sekarang menjadi Dewan Pakar LPRI pusat. Ya. Oh iya, baik. Beliau adalah Dewan Pakar LPRI pusat. Baik, ya. Jabatan beliau saat ini. Baik. Kepada Bapak Gugun, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak yang saya hormati, saya tidak berniat menggurui Ibu Bapak, tapi saya berniat berbagi pengalaman yang pernah saya dapatkan dari proses memberikan materi yang ditugaskan pada saya, dan terutama karena ini bersangkut dengan para pengusaha, saya sempat diberi tugas untuk memberi pelatihan di Riau, di Rumbai, ya, di dalam hutan untuk minyak Rumbai. Kemudian pernah juga di Total memberikan pelatihan untuk para teman-teman staf di sana. Lalu juga saya sempat memberikan pelatihan di Mula Warman, ya. Tapi alhamdulillah dari tahun
96 ya, saya sudah menjajakan kaki dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi berkat kebaikan dikti ya, pendidikan tinggi, saya bisa tahu mungkin sekitar 75% Indonesia ini, tidak semuanya ya. Tapi saya bisa tahu bagaimana karakter orang Sumatera, bagaimana karakter orang Kalimantan, Sulawesi, ya, Bali, Ambon, ya. Sampai saya ke perbatasan Timur ya, di situ. Kemudian ke Papua saya 2 kali. Dan yang membuat sampai sekarang saya akan membuat buku khusus perjalanan Tanjung Priuk Morotai, Morotai Tanjung Priuk. Saya akan buat buku khusus itu, meskipun hanya 1 bulan perjalanan itu luar biasa. Sampai sekarang saya setiap melihat foto-foto perjalanan dengan KRI Surabaya bersama 750 mahasiswa dari Tanjung Priuk ke Morotai ya. Kita berhenti di Kepulauan Selayar, kemudian di Ambon, kemudian di Makassar dan sampai Morotai. Pulangnya juga begitu, itu suatu hal yang luar biasa. Saya waktu itu mendapatkan guru karena saya satu kamar dengan salah seorang profesor dari IPB, Profesor Abdul Basit ya. Hanya sekarang saya sangat sedih sekali karena tahun 2019 beliau bermasalah dengan pemerintah Indonesia ya. Jadi sekarang mungkin ada di dalam kamar Hotel Pordeo yang saya tidak dilarang untuk kontak beliau, karena bisa jadi nanti kalau saya kontak dan datang melihat dan sebagainya, saya dicap pengikut beliau ya. Dia guru saya untuk berbagai hal, membuat paparan dan sebagainya ya. Jadi sejak dia masuk kamar Hotel Pordeo, saya tidak bisa berhubungan lagi dengan Profesor Abdul Basit. Itu yang saya sangat sedih sekali. Dia guru saya ya. Guru dalam proses pematangan akademik, begitu maksudnya. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana yang saya dapatkan untuk menyampaikan gaya kerja pimpinan pengusaha. Jadi gaya kerja itu bukan karakter ya. Gaya kerja itu adalah bersangkut dengan sistem nilai dan asumsi pada diri kita, ya, pada diri orang yang muncul dengan gaya kerja tersebut. Ya. Kalau karakter, Pak, saya potong sebentar, Pak. Ya, Mangga. Ya, sebentar. Bapak Ibu yang terhormat, di link chat sudah ada absen. Mohon untuk diisi absen untuk mendapatkan sertifikat digitalnya. Ya, Bapak Ibu, saya tunggu ya absennya. Baik, Pak, lanjut, Pak. Mangga, terima kasih, Bu Lia. Jadi bukan sesuatu yang berbentuk dalam karakter ya, saya membuka dulu. Jadi kalau Gugun punya karakter, umpamanya seorang yang suka tersenyum ya, itu karakter ya. Tetapi karakternya itu adalah ya, bisa berdasar pada praduga ya, asumsi, bisa berdasar pada kesimpulan, bisa berdasar pada keyakinan. Ya. Oleh sebab itu saya izinkan saya untuk membuka share screen saya, karena otak saya bukan komputer, jadi tidak bisa menghafal keseluruhan. Mohon maaf, saya mau buka share screen. Ya, ini gaya kerja pimpinan perusahaan. Ya. Di situ fotonya pakai tangan yang pakai jas ya, bertepuk tangan. Kalau ini sebetulnya saya paparkan dalam bentuk PowerPoint. Ini sebetulnya orang yang sedang bertepuk tangan. Kenapa saya buat dalam bentuk PDF? Untuk memudahkan menyajikan kepada audiens, karena kalau dalam PowerPoint kadang-kadang nggak maju. Ya. Kalau PDF, insya Allah itu berjalan lancar.
berbagai gaya kerja dalam berbagai gaya dalam bekerja. Pengertian gaya kerja adalah kesatuan dari berbagai cara atau tindakan yang didasari oleh SINA, sistem nilai dan asumsi. Ya. Seseorang ya yang didasari oleh SINA seseorang dan ditampilkan di saat ia melakukan hubungan kerja dengan orang lain, bukan menjadi karakteristik dia, tapi dia manfaatkan untuk ketika bekerja berhubungan dengan orang lain. Sistem nilai dan asumsi sendiri adalah penafsiran subjektif seseorang terhadap realitas, ya kenyataan, ya, dan berisi kumpulan keyakinan seseorang bisa tentang benar salah, baik buruk, penting tidak pentingnya hal-hal tertentu dalam hidupnya. Kemudian jika seseorang menganggap bahwa kebahagiaan di akhirat itu lebih penting daripada kesenangan di dunia, maka anggapan ini merupakan bagian dari SINA, dari sistem nilai dan asumsi. Ya, ada sebagian kan, saya sudah tidak perlu lagi untuk masalah dunia gitu. Saya lebih baik menjadi seorang atau sufi ya, kemudian diam di satu tempat. Ya itu kita tidak bisa melarang, karena itu sudah pada SINA itu berawal dari asumsi, bisa ke kesimpulan, bisa sampai pada keyakinan. Kalau sudah sampai pada keyakinan, susah. Ya. Oleh sebab itu, maka tidak aneh di Indonesia ini, begitu banyak orang yang mudah diarahkan oleh tokoh-tokoh tertentu, apalagi di belakangnya itu ada embel-embel, tokoh agama, untuk melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Ya, mengapa? Karena mereka sudah tidak pada di wilayah asumsi, sudah tidak di wilayah kesimpulan, sudah pada wilayah keyakinan. Ya, saya yakin, gitu ya. Kalau nurut pada orang ini, kalau nurut pada apa yang dia amanatkan, saya yakin ini akan berhasil dan menjadi seorang yang mendapatkan predikat jihad fisabilillah gitu ya. Jadi ini susah ya. Jadi untuk sampai kepada SINA seperti itu pasti orang tersebut berusaha ya, tokoh tersebut berusaha untuk brainwashing ya. Mencuci otaknya untuk punya keyakinan seperti itu. Nah, singkatnya, SINA adalah kumpulan dari hal-hal yang oleh orang yang bersangkutan dipercaya sebagai suatu kebenaran sistem nilai asumsi. SINA adalah salah satu komponen yang sangat mempengaruhi pengenalan terhadap diri seseorang. Ya. Gitu. Lanjut. Nilai adalah segala sesuatu yang mendasari seseorang atau masyarakat dalam memberikan penilaian. Ini penilaian kita sehari-hari, baik, buruk, ya, indah, jelek, bersih, kotor, bernilai, tidak bernilai, benar, salah, diinginkan, tidak diinginkan, menurut Lustig. Ya. Jadi tentang saya sebagai pengajar begitu ya, memberikan ujian, lalu muncul penilaian terhadap mahasiswa dengan jawaban-jawaban yang diberikan itu, kan bisa saja menurut mahasiswa jawaban yang disampaikan itu udah 100% benar, tetapi subjektif saya bermain bahwa jawaban ini belum sempurna, maka belum menjadi sesuatu yang baik, tapi ada di wilayah mendekati baik, bisa jadi buruk ya, begitu. Nah, ini kita sistem nilai dulu. Fungsi nilai adalah memberikan patokan atau kriteria dalam mengarahkan tindakan, pendapat, pilihan sikap, penilaian, argumen, rasionalisasi, alasan, dan sebagainya. Sistem nilai adalah perangkat nilai-nilai yang diterima oleh seseorang atau masyarakat. Ya. Jadi nilai itu tidak muncul dari diri saya sendiri. Ya, nilai itu akan muncul dari
lawan katakanlah orang yang diajak bertutur. Hari ini umpamanya saya memberikan berbagi pengalaman saya dengan audien, dengan ibu-ibu, bapak-bapak, tentu nanti setelahnya akan ada nilai yang disampaikan pada saya, ya. Bisa nilai itu berupa asumsi tentang diri saya, berupa berupa asumsi, berupa kesimpulan tentang saya, bisa keyakinan tentang saya, ya. Pak Gugun nih katakanlah lumayanlah dia menyampaikan sesuatu, itu nilai buat saya, ya. Ya dia dalam kapasitasnya sebagai seorang pengajar cukuplah. Nah, jadi itu nilai. Nilai itu tidak bisa diberikan oleh saya pribadi sebagai pelaku, tapi harus diberikan oleh orang lain yang menjadi lawan atau audien pada saat kita menyampaikan sesuatu. Nah, Cina dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tingkat dugaan. Adalah hal-hal yang oleh orang yang bersangkutan disadari sebagai hanya dugaan yang tidak mempunyai bukti-bukti. Cina pada tingkatan ini sangat mudah berubah. Ya, umpamanya dugaan ketika saya bertemu dengan Bang Sarip gitu ya, dengan ketua kita bos, selalu dia sebelum menegur itu selalu tersenyum. Ya. Dugaan saya langsung, ini orang baik, ya gitu ya, karena senyuman. Tapi berikutnya tingkat kesimpulan, senyum, kemudian menyapa dengan ramah, maka ada kesimpulan dalam diri saya, Pak ini nilai orang ini baik dan punya soft skill yang ramah kepada kita. Ya. Ini dari hasil melihat. Tetapi yang ini sudah tidak harus melihat, sudah tidak harus bertemu, ini keyakinan pada diri kita langsung, ya, bahwa ini orang baik, bahwa apa yang kita kerjakan itu untuk sesuatu kebaikan dan sebagainya. Contoh, apakah kita pernah bertemu dengan junjungan kita, ya, Nabi besar Muhammad SAW, lalu kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh beliau, ya, melalui ayat-ayatnya, dan kita meyakini bahwa apa yang kita laksanakan itu bisa mendatangkan sesuatu kebaikan. Padahal kita tidak pernah bertemu. Ini suatu keyakinan. Ya. Lalu kita yakin bahwa kalau kita berdoa, menyampaikan segala sesuatu pada Sang Maha Kuasa, maka itu akan didengar. Meskipun ada penjelasannya melalui kitab, tetapi keyakinan ini lebih penting ketimbang penjelasan tersebut. Ya. Jadi keyakinan inilah yang membuat kita melaksanakan segala sesuatu itu dengan ikhlas, dengan tanpa beban, ya, dan optimis apa yang dilaksanakan itu akan mendatangkan sesuatu kebaikan pada diri kita. Nah, tadi kita bicara dulu soal SINA, ya, sistem nilai dan asumsi. Nah, kita lanjut sekarang ke gaya kerja yang ini merupakan bagian dari sistem nilai dan asumsi. Gaya kerja merupakan kesatuan kumpulan tingkah laku yang berpola. Tingkah laku yang bukan bagian dari interaksi dengan orang lain, itu bukan gaya kerja. Jadi kalau umpamanya saya punya tingkah laku, kebiasaan pagi-pagi itu umpamanya suka pakai sarung, ya, dan sendiri, itu bukan tingkah laku yang berpola karena belum ada kontak dengan orang lain. Ya. Beberapa tingkah laku yang muncul dalam situasi kerja, tetapi tidak didasari oleh sistem nilai dan asumsi, itu bukan gaya kerja. Ya. Jadi ada kontak dengan orang lain, tetapi tidak didasari oleh sistem nilai dan asumsi terhadap apa yang dikerjakannya itu, baik buruk, jelek, tidak jelek, dan sebagainya, itu bukan gaya kerja. Nah, tujuan apa gaya kerja? Gaya kerja itu bermanfaat
untuk memahami konsep gaya kerja dan ciri masing-masing gaya kerja. Ya. Keperluannya untuk mencapai kesepakatan mengenai gaya kerja yang seharusnya diterapkan oleh seorang pemimpin. Apa sebetulnya yang harus dipakai oleh seorang pemimpin? Gaya kerja apa yang harus dipakai oleh seorang pemimpin? Kemudian mampu mengenali dan membedakan ciri-ciri masing-masing gaya kerja. Ya. Dan yang lainnya adalah mampu mencapai kesepakatan mengenai gaya kerja yang sesuai untuk diterapkan dalam pembinaan perusahaan. Ya. Jadi apa yang bisa cocok untuk ketika kita berhadapan terutama dengan staf, dengan karyawan, dengan bawahan kita, gaya kerja apa yang cocok agar proses kepemimpinan kita itu berhasil. Jadi yang baik itu dalam proses kepemimpinan itu biasanya yang baik itu ya itu adalah win-win solution. Jadi solusinya itu baik untuk saya, baik untuk yang kita pimpin. Ya. Nah, ini lewati ya. Istilah kunci dalam konsep gaya kerja, satu, sistem nilai dan asumsi. Kumpulan keyakinan seseorang tentang buruk, baik, benar, salah, penting, tidaknya hal-hal tertentu. Yang kedua, gaya kerja utama. Ada 5 macam gaya kerja yang paling sering ditemui, yaitu gaya kerja komandan, gaya kerja pelayan, gaya kerja birokrat, gaya kerja bohemian, dan gaya kerja manajer. Nah, gaya kerja primer adalah gaya kerja yang paling sering ditampilkan seseorang. Umpamanya, Bung Mulia lebih banyak menampilkan ketika bersinggungan atau berhadapan dengan staf, itu lebih banyak menggunakan gaya kerja manajer umpamanya. Nanti kita jelaskan manajer itu apa. Bang Syarif, ya, itu selalu sebelum apa-apa itu selalu smile, ya. Senyum itu adalah sesuatu yang bebas, yang gratis, tetapi luar biasa. Side effect-nya luar biasa, ya. Nah, gaya kerja apa yang muncul seperti itu? Nah, gaya kerja sekunder, gaya kerja yang nomor 2 sering ditampilkan seseorang. Jadi yang primer itu yang selalu dipakai ketika berhadapan dengan staf, tapi yang sekunder itu yang membantu. Nah, kemudian elemen gaya kerja berbagai aktivitas yang tampil dalam interaksi kerja. Jadi ini hanya dipakai untuk ketika interaksi kerja. Gaya kerja pertama, tingkah laku seseorang yang berpola. Jadi ada polanya, bukan suatu tingkah laku yang apa adanya, tidak berpola. Ya. Kedua, muncul saat interaksi kerja dengan orang lain. Itu munculnya bukan ketika kita sendiri di rumah atau apa saja, tetapi ketika ada tingkah laku, ketika ada interaksi dengan orang lain. Ya. Bisa saja di rumah juga dipakai untuk dengan anak-anak, ya, sehingga pola pembinaan kita kepada anak-anak itu berhasil. Ya. Kemudian didasari oleh SINA. Ya. Didasari oleh sistem nilai dan asumsi. Ya. Situational leadership. Dan ini biasanya dipakai oleh seorang pemimpin dalam situasi tertentu. Ya. Bukan tingkah laku tertentu itu sendiri, itu hanya untuk keperluan bekerja saja. Ya. Itu dipakai dalam interaksi kerja, ya. Bukan menjadi kepribadian. Ya. Kepribadian saya, bukan. Tetapi kita memahami itu untuk keperluan kerja. Bukan temperamen dan bukan jabatan. Nah, gaya kerja utama, bisa jadi ada gaya kerja yang lain, saya tidak tahu ya, tetapi gaya kerja utama itu ada gaya kerja komandan, ada gaya kerja pelayan, ada gaya kerja bohemian, ada manajer dan birokrat. Ya. Yang sering digunakan itu adalah yang primer, sedangkan yang jarang digunakan itu adalah yang sekunder. Nah, inilah saya gambarkan gaya kerja itu. Di tangan itu, komandan itu ada di satu di telunjuk,
kemudian Bohemian itu ada di 2 di jari tengah, manajer itu ada di nomor 3 di jari manis, kemudian pelayan itu ada di jari kelingking nomor 4, dan birokrat itu ada di jari ibu jari ya nomor 5. Nah, artinya kita buka. Pentingannya apa? Nanti yang ini dulu ya. Kalau komandan itu pasti menggunakan telunjuk itu untuk sesuatu harus selesai kepada anak buahnya atau staf. Kamu harus selesaikan. Sedangkan yang nomor 2 itu, mohon maaf ini hanya hal yang digunakan oleh kita bersama-sama para pelatih. Itu yang 2 itu Bohemian ya. Jadi dalam konteks tangan, jari tengah ini sering katanya tidak punya tugas yang jelas, ya gitu. Jadi dinamakan Bohemian. Ya. Kalau yang nomor 3 itu jari manis itu biasanya untuk pemanis hidup ya, pakai cincin bagus dan sebagainya, maka itu dinamakan sebagai gaya kerja manajer. Nah, yang nomor 4 itu kelingking, itu kerjanya itu bersih-bersih ya. Bersih-bersih hidung untuk membersihkan sesuatu, maka dianggap sebagai lambangnya gaya kerja pelayan. Dan ibu jari itu selalu bertumpu pada silahkan melihat ya, aturan dan sebagainya, maka itu gaya kerja birokrat. Elemen atau ciri gaya kerja. Satu adalah bagaimana ketika kita mengkomunikasikan gagasan pada orang lain. Ya. Kemudian mengkaji gagasan orang lain, ya. Menangani keluhan orang lain, bagaimana menggunakan gaya kerja ini menolak permintaan orang, tetapi tidak menimbulkan sesuatu yang negatif terhadap orang lain. Ya. Kemudian bagaimana menyampaikan kritik yang enak, sehingga ketika orang lain dikritik itu tidak berdampak negatif. Ya. Menangani konflik yang terjadi pada 2 orang, kita menyelesaikannya bagaimana? Kita menggunakan gaya kerja dan mengambil keputusan untuk suatu permasalahan. Nah, mengkomunikasikan gagasan, nah itu tindakan untuk memberi penjelasan pada pihak lawan mengenai hal yang merupakan keyakinan dan harapan pihak pertama yang berupa tuntutan, permintaan, saran, informasi, atau bisa juga perasaan-perasaan. Mengkaji gagasan pihak lain. Tindakan yang dilakukan pihak pertama untuk memahami jalan pikiran pihak-pihak kedua, baik yang meliputi kepentingan yang ingin mereka peroleh maupun saran yang mereka berikan. Tindakan ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau dengan mengamati tingkah laku pihak kedua. Menolak permintaan dilakukan bila hal-hal yang diminta oleh pihak kedua tidak mungkin dipenuhi. Nah, ini sering terjadi di perusahaan, ya. Ada karyawan yang minta keluar, tapi dengan meminta ya kenaikan gaji dan sebagainya, juga didukung oleh SPSI dan sebagainya. Ini ya menolak permintaan. Bagaimana penolakan permintaan ini berdampak positif ke kedua belah pihak. Ya, harus selalu win-win solution. Menegur kesalahan dan menyampaikan kritik. Tindakan pihak pertama dalam rangka memperbaiki, mengoreksi tindakan pihak kedua yang dinilai tidak sesuai dengan tata cara, nilai atau kesepakatan yang berlaku. Ya. Kemudian menangani keluhan. Tindakan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak pertama sehubungan dengan keluhan pihak kedua yang menganggap bahwa kenyataan yang ada tidak sesuai dengan harapannya. Ya. Kemudian menanggapi konflik yang terjadi, tindakan pihak pertama
untuk menyelesaikan kondisi pertentangan yang disebabkan adanya kepentingan yang saling berbenturan. Dan mengambil keputusan dilakukan bila dalam suatu kerja sama terdapat konflik yang tidak terselesaikan, maka kita mengambil keputusan tersebut. Ciri-ciri gaya kerja komandan. Pertama, gaya kerja komandan itu menurut asumsi ya, bisa jadi nanti ada, enggak komandan enggak begitu. Ini menurut asumsi yang kita berdasarkan sistem nilai dan asumsi. Gaya kerja komandan itu pasti merasa benar sendiri, lalu sebagai pengambil keputusan, tidak ingin dibantu atau dipengaruhi orang lain. Ya. Sebagai atasan, ia cenderung mendikte bawahannya. Sebagai bawahan, ia membantah atasannya. Sulit percaya bahwa pihak lain akan berusaha untuk memperhatikan pihaknya. Giat menyampaikan kepentingannya, menganggap kepentingannya lebih utama, tidak ragu-ragu menyatakan keberatan, ya, atau tidak ragu-ragu menyatakan keberatan atau celaan terhadap jalan pikiran orang lain. Gaya kerja pelayan. Pertama, sistem nilai ada dan asumsinya yaitu keinginan yang kuat untuk disenangi orang lain. Yang kedua, selalu menjaga, ini hampir sama, dekat ya, tipis sekali dengan gaya kerja manajer nanti. Selalu menjaga perasaan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, mudah mengalah pada pendapat orang lain, sebagai atasan lebih sering membujuk dan sulit mengambil keputusan, giat mempelajari kepentingan orang lain, menahan diri untuk menyampaikan keberatan, berhati-hati dalam menyampaikan kepentingannya, dan dalam mengambil keputusan lebih mementingkan unsur hubungan baik daripada kualitas keputusan itu sendiri. Ya. Jadi inilah gaya kerja seorang pelayan. Kemudian gaya kerja bohemian. Orang gaya kerja bohemian itu pertama dia punya kebiasaan segan bekerja sama. Sikap masa bodoh dengan dunia luar, tidak merasa terikat dengan suatu keputusan, ya, tidak terlalu mendetail dalam mempelajari kepentingan orang lain, ya, menyilakan pihak kedua membuat keputusan tanpa merugikan pribadinya, tidak mengundur kesalahan orang lain yang tidak langsung merupakan kepentingan pribadinya, walaupun jelas-jelas merugikan kelompoknya, ya, dan tidak mau merepotkan dan direpotkan orang lain. Ini orang cuek ya, gaya kerja dengan cuek. Yang penting saya dapat keuntungan, tetapi yang lain-lainnya itu biar saja, cuek. Gitu. Gaya kerja manajer. Berpegang teguh pada slogan, kerjasama yang baik adalah kerjasama yang memuaskan semua pihak. Dalam mengkaji gagasan orang lain, mereka mengajukan pertanyaan untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam. Ya. Menganalisa gagasan dan mengajukan hasilnya dalam perundingan. Dalam penyelesaian konflik, mereka mempelajari pangkal masalah dan memahami kepentingan masing-masing pihak. Ini gaya kerja manajer. Dan terakhir, gaya kerja birokrat. Gaya kerja birokrat, orang yang sangat teliti memperhatikan prosedur dan peraturan yang berlaku. Dalam berhubungan dengan orang lain adalah semua pihak bekerja sama untuk kepentingan pihak lain yang lebih tinggi, yaitu untuk lembaga, untuk pimpinan, dan sebagainya. Tidak menyalahgunakan wewenang dalam mengambil keputusan akhir. Bila terjadi konflik, menerima secara objektif pihak yang dimenangkan oleh peraturan yang berlaku. Jadi selalu kembali pada peraturan dan hal-hal tata tertib yang berada dalam lingkungan kerja dia. Nah, itulah gaya kerja. Sebetulnya saya ingin mengajukan kasus, tapi saya khawatir nanti ini
agak lama ya. Jadi nanti saja kalau ada pertemuan yang bisa bertemu dalam offline ya. Saya ingin mengajukan kasus umpamanya seorang pemimpin ya. Di situ ada seorang pemimpin, lalu ada karyawan yang protes didampingi oleh pimpinan serikat buruh gitu ya. Kemudian karyawan ini mengajukan tunjangan karena dia akan keluar dari perusahaan tersebut besar. Gitu. Nah, serikat buruh mendukungnya. Nah, bagaimana seorang pimpinan itu berhasil membuat serikat buruh puas, karyawan puas dengan win-win solution sehingga perusahaan tidak dirugikan, kemudian karyawan dan serikat buruh ini juga tidak menuntut terlalu banyak. Ya. Tadinya saya akan buat, tapi menurut Bang Andi, Pak Gugun ini bisa lama sekali, dan memang itu akan membutuhkan waktu sekitar 2 jam simulasi tersebut. Nah, sementara itu yang bisa saya sampaikan, mari kita berdiskusi, bukan ini hanya pengalaman saya saja ketika ditugaskan untuk memberikan satu pelatihan di beberapa tempat di perusahaan tertentu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun ada masukan dan koreksi, mari kita perbaiki. Siapa tahu apa yang saya paparkan hari ini bisa lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih, Bu Mulia. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Gugun untuk paparannya siang hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, barangkali ada yang ingin menambahkan atau kita berdiskusi bersama. Mari silakan. Pak Syarif akan menambahkan. Pak Derek. Monggo silakan, Bang. Pak Derek akan menambahkan. Saya harus belajar banyak dengan Bang Syarif ya, karena saya ditarik untuk Dewan Pakar LPRI. Saya harus belajar tentang LPRI, harus bagaimana. Ya. Karena proses berorganisasi bagi saya adalah proses belajar dan memahami berbagai pihak yang bersinggungan dengan saya. Mangga silakan Bapak-Bapak. Mungkin Pak siapa ini ya, yang galaksi ini dari mana Bapak ini? Galaksi A10. Ya, Galaxy A10. Siapa ya? Ini namanya sama dengan putranya PNC Angel ya, Galaxy. Pak Derek akan yang ada disambahkan Pak Derek. Pak Derek dibuka mute-nya dibuka. Pak Derek suaranya belum keluar. Ya, sebelah kiri bawah Pak Derek. Diklik mute-nya. Ya, mati dong. Bisa Pak Derek? Di sebelah kiri bawah itu ada mute, tinggal diklik itu nanti terbuka. Pak Syarif, ada yang ingin ditambahkan? Bangga Bang. Pak Syarif suaranya Ya. tidak kedengaran. Saya Suaranya, nunggu Pak Syarif dulu. Oh ya. Ya. Enggak Bang. Gak apa-apa, Pak Derek dulu aja. Pak Syarif belum siap sepertinya. Prof, mau tanya ya Prof. Lu mah enggak Pak. Kebetulan saya pernah punya pengalaman memimpin beberapa perusahaan dengan owner satu. Contoh Taman Safari, Ya.
lalu di otomotif yang background-nya itu saya tidak pernah belajar sama sekali. Lalu terakhir saya senang ikut Pak Sarif karena di sana banyak orang-orang yang harus saya komunikasi dengan latar belakang LPRI. Satu ketika owner saya ini pernah menyampaikan begini, Pak Profesor. Pak Derek. Pak Derek sebentar, saya nggak profesor. Oh siap. Panggil Gugun aja, ya. Pak Gugun ya. Kalau mau jadi pemimpin yang sukses, harus berani mengatakan tidak. Saya muda sempat bertanya, contohnya apa? Di sini ada pakar, saya ingin menanyakan. Satu contoh misalnya, mau kasbon? Tidak. Cuti? Tidak. Namun, dalam jawaban tidak itu, jangan serta-merta tidak kamu jalankan. Artinya harus dievaluasi kinerja orang ini bagaimana, kalau memang perlu, kamu panggil, dan ya kalau harus direalisasi, supaya kalau di dalam penyampaian secara terbuka selalu mengikuti, nanti akan banyak yang lain akan melakukan hal seperti itu. Padahal kebijakan perusahaan tentu apa yang dia berikan kepada perusahaan itu yang kita juga berikan kepada mereka. Kira-kira bagaimana itu, Bapak? Iya, terima kasih Pak Derek ya. Yang saya ketahui, kalau jawaban yang disampaikan kepada staf ya dengan jawaban tidak itu adalah gaya kerja yang dipakai, gaya kerja komandan ya. Tetapi artinya Pak Derek memanfaatkan semua gaya kerja ya, dan pada saat tertentu Pak Derek memanggil, kemudian berdiskusi, menanyakan sesuatu yang kesulitan yang dihadapi oleh staf tersebut, dan untuk apa keperluannya, itu sudah masuk ke gaya kerja manajer. Karena Pak Derek membuat peluang untuk memberikan kesempatan orang itu argumen, ya, manajer. Nah, ketika si orang tersebut mendapatkan solusi dari Pak Derek, ya, yang itu pasti memuaskan dirinya meskipun tidak 100% solusi itu disampaikan, itu win-win solution. Pertama, perusahaan tidak dirugikan, tetapi orang tersebut juga mendapatkan kepuasan dengan jawaban dan keputusan yang pimpinan sampaikan, itu sudah masuk ke gaya kerja manajer. Jadi selalu manajer itu win-win solution. Memang semua gaya kerja itu dipakai, tetapi pada akhirnya orang yang katakanlah punya hati nurani selalu pada manajer. Menyelesaikan permasalahan ini, kenapa harus seperti itu? Ya, jadi yang dominan yang Pak Derek gunakan bukan yang tidaknya, tetapi yang dominan yang Pak Derek gunakan adalah yang mencari solusi untuk kebaikan staf tersebut, karyawan tersebut. Yaitu apa? Seorang manajer. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya menganalisis, tetapi saya bukan pimpinan. Cuma menganalisis saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Gun. Kira-kira itu, terima kasih. Kami puas. Makasih pertanyaannya Pak Derek. Ya, sama-sama, Pak. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan? Ibu-ibu apa-apa? Atau untuk kita diskusi bareng? Ya, mangga silakan. Silakan, mungkin ada banyak pengalaman kita di memimpin perusahaan, ya. Ini organisasi yang dipimpin oleh ketua kita Bang Sarip itu banyak sekali ya. Nah, tentu ini kalau dianalisis secara teori, wah luar biasa ya. Nanti pasti apa yang ada pada Bang Sarip ini bisa diambil untuk kepentingan kita bersama. Karena ini ada nilai dan sistem nilai dan asumsi
muncul ya apa yang disebut dengan gaya kerja komandan, gaya kerja bohemian, gaya kerja manajer, gaya kerja pelayan, dan gaya kerja birokrat. Padahal catatan itu sudah ada pada seseorang, tetapi tidak dimunculkan secara secara tertulis, ya, hanya tersirat saja. Pak Derek sudah melaksanakan ini tersirat, cuma baru bisa diungkap setelah analisis kita bersama. Makasih Pak Derek. Sama, Bapak. Ya. Ada Bapak Edward. Pak Edward, ada yang ingin ditambahkan? Ada Bu Fresdiantri. Ya, mungkin Tariati. ahli manajemen bisa menambahkan untuk kelengkapan yang saya buat ini ya. Ya, baik. Mari Pak Edward, ada yang ingin ditambahkan Pak? Pak Edward ini ahli ekonomi. Saya karena pengalaman saya di kontraktor sama pegawai negeri, kalau pegawai negeri kita udah tahu harus ngikutin atasan. Kalau di kontraktor ini, kita kepemimpinan kita ini, kalau intinya kita banyak bukan di staf di kantor, intinya banyak di lapangan. Keberhasilan kita kontraktor adalah di lapangan. Ya. Jadi di lapangan ini penuh liku-lika yang dihadapin. Ada yang harusnya secara kekeluargaan, ada yang seharusnya dengan bagaimana kita ngadapin tenaga-tenaga kasar. Ya, di sini yang diperlukan kita sebagai pemimpin harus punya kejiwaan psikologi yang agak kuat lah. Bisa kita membedakan mana yang perlu dibaiki, mana yang dikerasin. Ya. Sebab rata-rata untuk di lapangan itu tidak ada yang pengalaman. Tidak ada yang pengalaman mereka ya pengalaman kasar, yang ahli di bidangnya, tapi tetap perlakuannya kasar sebab yang mereka butuhkan tenaga selama ini. Jadi kalau memimpin orang yang mempunyai tenaga beda dengan orang yang bisa duduk di kantor. Jadi kalau untuk pengalaman yang di bidang kita kontraktor, ya harus pintar-pintar lah, lebih banyak kita harus kekeluargaan lah kalau di lapangan. Sebab kita tahu yang kita layani itu atau yang bawahan kita rata-rata yang dipikirkan mereka hanya perut dirinya dan keluarganya. Jadi kalau salah-salah kita kasih terlambat ngasih makan atau kita kasih terlambat gaji, ini sudah repot. Ya bisa-bisa kita juga dikeroyok, ya kan? Jadi kalau khusus untuk untuk kepemimpinan untuk kita di bidang kontraktor, ya itu aja intinya Pak. Tidak perlu kita pendidikan yang hanya kejiwaan kita sama kekeluargaan lah kalau supaya berhasil. Itu aja Pak, kalau tambahan dari saya untuk di bidang kontraktor. Ya, apa yang disampaikan Pak Edward ini, Pak Ngeribuan ini, ya melengkapi. Saya ingin membuat satu ilustrasi ya, apa yang sempat kita lihat di TV beberapa hari yang lalu ya. Pak Edward, saya pernah berbicara dengan orang tua saya ketika masih ada. Jadi kamu kalau mau belajar ketegasan dan bagaimana berbicara di depan umum ya, membuat orang lain itu mendengarkan kamu ya, bukan karena ada Pak Edward, enggak, tapi kenyataan. Nanti saya akan buat ilustrasi. Belajarlah kamu sama orang Batak ya, tapi kalau kamu mau belajar bagaimana kelembutan seorang manusia bersinggungan dengan orang lain, belajarnya sama orang Jawa. Ya. Ini yang lucu Pak Edward. Kemarin anggota DPR komisi berapa saya lupa. Ya. Sampai ketua komisi ini di sini ingin berdiskusi dengan Bapak
tetapi kawan-kawan semua agak segan untuk berbicara dengan Bapak karena Bapak tidak kelihatan sangar gitu ya, main mah gitu, sangar dan sebagainya. Padahal Pak Luhut ketika bertutur itu, ya siap, ketawa dia. Nah, ini satu kenyataan Pak Edward. Ya. Jadi Indonesia ini ya memiliki etnis yang luar biasa, yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan itu kita bisa belajar dari etnis-etnis tersebut. Ya. Sampai terpikir oleh saya bagaimana membuat buku ya tentang pembinaan karakter berbasis kearifan lokal etnis di Indonesia. Ya. Upamanya, kalau gaya kerja ini ya, kalau kamu pakai gaya kerja komandan, ya, cobalah kamu contoh bagaimana orang Batak ketika berbicara dan menentukan sesuatu. Upamanya, ya, karena etnis kita luar biasa, maka itu bisa menjadi bahan kajian yang hebat untuk saya, orang kebudayaan ya, yang hebat. Sehingga tulisan saya tiap hari itu bertambah-tambah. Pada awalnya saya kemarin waktu berbincang dengan Pak Edward, pertemuan pertama, saya hanya punya top, teachable, observant, persistent, kemudian PANI ya, fokus, unique, networking, sama inisiatif, kemudian ditambah dengan soft, ya kelembutan, di situ ada smile, kemudian old, friendly, sama thinking. Sekarang udah bertambah Pak Edward. Cheerful, ya. Di situ ada easy going, kemudian ada C, E, F, U, R. Jadi udah L, jadi udah bertambah, ya. Saya mungkin akan menyusun buku ini, ya, membangun karakter berbasis kearifan lokal etnis-etnis di Indonesia. Ya, soal nanti buku itu jelek dan buruk, ya itu kan nanti penilaian masyarakat. Yang penting saya membuat, ya, mendokumentir apa yang ada pada karakteristik orang-orang Indonesia. Penilaian bukan pada diri saya, tapi pada orang lain yang nanti akan membaca buku saya. Ya. Jadi ketika buku itu dikritik, buku Gugun ini jelek karena begini, artinya buku saya dihiraukan oleh orang. Ya. Itu kan? Jadi prinsip saya, manakala saya bertutur di depan orang lain dan ada yang menanggapi, bertanya, mengkritik dan sebagainya, penghormatan buat seorang pembicara adalah ketika ditanya dan ditanggapi oleh orang lain. Luar biasa, ya, gitu. Nah ini ya, saya bukan karena dengan Pak Edward, karena kebetulan saya punya kakak ipar dulu almarhum itu dari marga dari orang Sumatera Utara, marganya Sitompul ya, Mahyudin Adam Sitompul itu kakak ipar saya, ya, dekat dengan saya. Setelah satu terhalang oleh satu, C.I. Saitah itu dapat Mahyudin Adam Sitompul. Jadi saya agak kenal bagaimana karakter orang Batak membina anak-anaknya seperti itu. Ya. Makasih Pak Edward. Ya. Ini satu tambahan. Monggo silakan kita diskusi Pak Maruli. Ini. Pak Maruli pas disapa oleh saya senyum langsung, ya. Smile. Terima kasih Mas Gugun. Iya. Mas Gugun, sebenarnya saya tertarik ketika dikatakan pemimpin perusahaan itu. Ya. Tertariknya kenapa? Kadang konteks dalam pemimpin dan perusahaan itu ada bertolak belakang, mungkin menurut pemahaman saya. Ya. Karena saya kaitkan sehubungan dengan ketika pemimpin itu, apakah ini mohon izin ya untuk setuju atau tidaknya ya. Ya, Pak. Artinya pemimpin itu adalah bagaimana melihat semua di pasukannya itu mensejahterakan dalam konteks kemampuan daripada yang ada semaksimal mungkin lah katakan. Nah, pertanyaan kekaitan dengan perusahaan, apakah semua perusahaan itu hanya profit oriented sehingga yang dipekerjakannya itu seolah-olah menjadi orientasinya margin. Nah, itu yang
saya mau lihat dari pemimpin perusahaan itu. Jadi saya sih mohon sharing pendapat dari Mas Gugun tentang pemimpin perusahaan dengan profit oriented, itulah kata kuncinya. Karena semata-mata ujung-ujungnya kalau kita cerita pemimpin, ada konteks definisi pemimpin itu adalah bagaimana kita membangun kesejahteraan semua anggota kita, kan begitu ya? Ya. Kalau pemahaman saya, Ya. sebagai orang yang sifatnya bisa melayani, bisa mengayomi dan segala macam. Dan perusahaan bertolak belakang, apapun yang terjadi, bagaimana perusahaan tetap untung, kan begitu ya kira-kira. Ya. Itu aja sih pertanyaannya, Ya. atau sharing. Mohon izin itu konfirmasi pemikiran aja sih, Mas Gugun. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Maluli ya. Jadi satu kehormatan manakala apa yang saya sampaikan itu mendapatkan tanggapan ya. Soal nanti apa yang saya sampaikan itu berkenan pada ibu-ibu, bapak-bapak, kan orang itu punya hak untuk memberikan penilaian. Saya tidak berhak memberikan penilaian untuk diri saya sendiri. Tetapi penilaian itu akan datang dari orang lain yang melihat siapa saya dan apa yang saya sampaikan. Kalau saya melihat si perusahaan itu pasti ingin selalu profit oriented, ya, selalu. Nah, ini terjadi pada anak saya, Pak Maruli. Anak saya kerja di Kerawang pada satu perusahaan coklat, ya, kerjasama antara Indonesia dengan perusahaan Jepang. Ya. Anak saya bisa langsung masuk di situ karena lama di Jepang, sehingga orang Jepang itu kan kalau tahu bahwa ini orang pernah di Jepang lama dan dibina oleh manajemen Jepang, dia ini sistem nilainya dia yakin bisa bekerja dengan baik. Orang Jepang tuh begitu. Jadi tanpa testing dan sebagainya panggil langsung. Nah, jadi ada satu hal yang tidak sejalan antara keinginan karyawan yang di bawah kendali SBSI dengan perusahaan. Contoh satu ya, ini sering saya diskusikan dengan anak saya bagaimana mencari jalan keluar. Sekarang itu ada peraturan baru, manakala pegawai itu habis masa kerjanya. Kalau saya sebagai pegawai negeri kan mendapatkan pensiun ya, yang saya dapat peroleh tiap bulan. Nah, ini teman-teman di perusahaan ini tidak berupa pensiun, tapi berupa tunjangan, ya, tunjangan hidup yang dibayar sekali jadi. Dengan peraturan yang lama, itu seorang yang bekerja sampai 25 gitu ya, melewati 20 tahun, apalagi sudah masuk ke 30 tahun, itu tunjangannya bisa mencapai 3 sampai 3,5 M, ya, 3 M gitulah, ya. Tapi dengan peraturan sekarang itu menjadi kecil sekali. Nah, anak saya gimana ini, katanya ini akan banyak yang pensiun, termasuk bos saya, manajer HR akan pensiun. Dia mengeluh karena yang akan dia terima setelah sekian tahun bekerja itu hanya dia dapatkan sekitar 900 juta. Padahal harusnya dia mendapatkan 2 M. Ya, saya katakan kamu harus baik-baik menyelesaikan dengan presiden direkturnya. Karena apa? Perusahaan pasti menggunakan aturan yang sekarang karena mendapatkan keuntungan dengan tidak mengeluarkan banyak dana untuk tunjangan karyawan yang akan berhenti tersebut. Sementara karyawan kan ingin juga mendapatkan keuntungan dengan bekerja sekian lama itu sesuai dengan kapasitas dia, seluruh pemikirannya untuk kemajuan perusahaan. Nah, inilah mungkin ya, saya membaca tersebut, saya tidak tapi saya membaca dari perusahaan tersebut ada bentrokan antara perusahaan dengan kepentingan staf atau karyawan untuk hal-hal tertentu. Ya, saya melihat kalau perusahaan itu pasti mencari keuntungannya, sementara dengan karyawan itu terjadi benturan. Ini yang susah. Ya, maka oleh sebab itu tidak sedikit akhirnya turun metal, ya, dan SBSI. Kalau sudah
muncul pada kelompok yang memiliki pasukan, Pak Maruli bisa bayangkan sendiri penyelesaian akhirnya itu seperti apa, ya. Penyelesaian akhirnya itu kadang-kadang tidak diselesaikan di dalam meja atau diskusi, tidak, ya. Saya tidak bicarakan di sini karena ini menyangkut sesuatu yang ya Pak Maruli ya, gitu. Itu akhirnya di perusahaan anak saya pun penyelesaiannya oleh SBSI dan buruh metal. Dan kalau sudah diselesaikan oleh buruh metal dan SBSI itu, nggak bisa bayangkan oleh Pak Maruli penyelesaiannya. Akhirnya perusahaan harus mengeluarkan sesuai dengan peraturan yang lama. Dan harus ramai dulu. Ini betul ya yang disampaikan oleh Pak Maruli itu di satu sisi Maruli sama. Jadi kalau di perguruan tinggi negeri ini pengalaman ya. Mengajar dengan JOM atau mengajar offline sama. Remunerasinya itu sama pembayarannya. Tetapi di perguruan tinggi swasta mengajar dengan JOM dan mengajar offline beda. Beda. Kita hanya dibayar setengah dari pembayaran offline. Karena katanya tidak pergi ke kampus, hanya dengan JOM saja, kualitas proses belajar mengajarnya pun tidak seperti offline. Padahal kita persiapkan paparan sama dengan ketika akan berhadapan dengan mahasiswa di kampus kan. Nah, jadi samalah itu juga perusahaan kan, perguruan tinggi negeri itu, perguruan tinggi swasta itu. Makasih Pak Maruli, saya punya pengalaman yang bisa saya sampaikan hal tersebut. Monggo ini juga ada ahli ekonomi nih, Putri ini. Ya. Bu Presdian ini ahli Dian ekonomi. mau menambahkan? Ya, bangga Bu. Assalamualaikum ya, selamat sore ya, mohon maaf. Makasih Bu. Iya, saya hanya mau menambahkan sedikit saja yang dibicarakan Pak Gugun dengan Pak Edward tadi itu termasuk salah satu gaya kerja kepemimpinan transaksional ya Pak. Iya, betul. Karena biasanya kalau gaya kerja transaksional itu berfokus pada aturan atau kontrak kerja yang telah pihak karyawan. Ya. Jadi bawahan juga tidak bisa memberikan masukan atau kritikan terhadap kinerja divisi karena pemimpin itu sangat berorientasi pada pencapaian target, biasanya seperti itu yang saya ketahui. Karena memang ada beberapa gaya kerja kepemimpinan yang ada ya Pak ya di Indonesia ini. Seperti itu, hanya sedikit itu saja yang kami tambahkan. Terima kasih Pak, selamat sore. Jadi ini ada istilah yang digunakan oleh Bu Prestian, Putri ya. Iya. Yang saya sapa dengan Putri ya. Ibu Tri itu gaya kerja transaksional ya. Mungkin yang di paparan saya itu ada di wilayah gaya kerja birokrat, Putri ya. Karena semuanya ditumpukan pada aturan yang sudah ada, kemudian tidak boleh melanggar aturan dan sebagainya. Ya betul itu ya. Saya kira mohon maaf Putri, saya sekarang mengajar di perguruan tinggi swasta ya. Itu yang dilaksanakan. Ya. Betul. Tapi jadi, biasanya juga kalau karyawan itu mencapai target, perusahaan pun juga tidak akan sayang memberikan reward, biasanya seperti itu. Ya, betul. Jadi mohon Pak Ruli ya, Pak Derek, saya gayanya di universitas swasta ini dosen. Begitu ya, Putri. Tapi saya karyawan. Sama, saya karyawan. Karena saya menyampaikan jasa saya mengajar. Lalu ada
penilaian, ya. Loh, saya tanya, loh kan biasanya satu pertemuan dengan 2 SKS ini per 1 SKS ini segini. Jadi 2 SKS saya pertemuan 1 kali pertemuan itu sekitar 100 menit, dibayarnya segini. Kenapa sekarang begini? Kan Pak Gugun ngajarnya tidak datang ke kampus, ya. Pak Gugun tidak mengeluarkan ongkos untuk pergi ke kampus. Kemudian Pak Gugun juga tidak capek-capek berhadapan dengan mahasiswa. Loh, sama capeknya padahal. Kita sama membuat paparan. Malah sekarang kan supaya memudahkan tidak ribet penggunaan Zoom dengan Zoom kampus, saya punya Zoom sendiri. Jadi tidak bergantung pada Zoom di kampus. Nah, yang namanya ya itu kan perusahaan ya, meskipun perguruan tinggi swasta gitu. Sama betul apa yang menjadi sinyalemen yang disampaikan oleh Pak Maruli itu begitulah, Putri ya. Masuknya aturannya begini, harus begini, harus begini. Ya begitu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ada yang menambahkan lagi? Pak Ketua kemana ini, Pak Bos kita? Bos, dibuka itu mute-nya, Bos, kalau mau bicara. Bos belum memberikan ini, belum memberikan Pak Syarif. Saran dan masukan dari Bos. Ya, Pak Syarif, ada yang mau ditambahkan, Pak Syarif? Kalau saya terus saja teman kalian. Oh, baik. Karena soalnya ada Pak Leo. Pak Leo, ada yang ingin ditambahkan, Pak Leo? Monggo Pak Leo. Monggo Pak, silakan. Pak TPA Tangerang ini siapa namanya? Oh, itu Pak Aat, Pak. Pak Amir, tolong Pak Amir, bahkan Pak Amir. Misterius. Pak Amir Nur Hamzah. Ada Pak Amir, ada Pak Yusrul Yusuf. Ada Pak Ahmad Taufik ini. Yusrul Yusuf. Coba sampaikan, Sumut. Leo, monggo. Ya, di sini itu dari berbagai daerah, dari berbagai etnis yang berbeda. Maruli, tolong Maruli. Dipimpin oleh ya, Pak Maruli. Pemimpin kita kan orang Bima ya, Pak. Monggo Pak Maruli, kalau Pak Maruli tambah ya. Pak Maruli. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Jadi saya sih mau menanya sama Bu Tri nih, Bu Tri. Saya mau nanya, tadi pertanyaan saya berhubungan dengan Mas Gugun tadi. Kalau dengan gaya kepemimpinan perusahaan itu tidak melihat dari mengacu kepada peraturan BPJS Tenaga Kerja, sehubungan dengan peraturan berskala, gaji berskala, kan itu dari masa tahun kerja dengan masa kerja sama dengan sarjananya gitu. Jadi itu kan ada gaji berskala lah kalau itu yang saya tangkap dari peraturan itu. Mbak itu berarti apa transaksional juga? Pak Putri. Kan Putri. Bagaimana Pak? Mohon maaf. Oke. Ya, karena hujan, ya. Suasana di luar hujan, jadi apa namanya agak kurang jelas. Hujan di sini, hujan deras. Oke, saya ulang ya. Jadi gaya pemimpinan perusahaan itu termasuk yang mana ketika pemimpin perusahaan itu tidak melihat peraturan BPJS Tenaga Kerja, sehubungan dengan peraturan itu disampaikan di dalam gaji itu berskala ketika masa kerja dengan pendidikan atau sarjana S1 S2. Kira-kira itu gaya kepemimpinan apa? Itu pertanyaannya. Gaya kepemimpinan apa ketika perusahaan tidak melihat peraturan di BPJS Tenaga Kerja itu gaji berskala gitu. Itu sih poinnya Bu Dian. Terima kasih.
Seharusnya ini yang menjawab pakarnya ya, karena di sini ada pakarnya ya, Pak Gugun ya. Ya, berdiskusi kita, Bu. Iya, lempar-lemparan. Jangan berdiskusi. Kalau menurut saya itu termasuk apa namanya, gaya kerja otokratis ya, mungkin seperti itu kalau nggak salah, seperti itu. Otokratis itu mengambil keputusan secara mutlak tanpa apa namanya, mempedulikan bawahan, seperti itu. Gitu. Jadi kayak kerja otokratis sepertinya seperti itu. Mungkin Pak Gugun bisa menambahkan, barangkali saya salah. Ya, kalau dalam istilah saya, gaya kerja otokratis itu ada di wilayah gaya kerja birokrat. Birokrat ya, selalu yang dipakai itu aturan, selalu pada undang-undang dan sebagainya. Apa itu? Untuk menghindari terjadi debat dengan dengan karyawan. Jadi ini yang sering dilakukan oleh punten ya, karena kebetulan saya ada hidup di kampus lama. Ini yang sering dilakukan oleh pembina kemahasiswaan ketika mahasiswa itu pinter. Kalau akan mengadakan acara itu pasti berdebat dengan pembina kemahasiswaan itu. Bisa kebakaran jenggot pembina kemahasiswaan. Akhirnya pembina kemahasiswaan itu tidak punya jawaban. Jawabannya hanya satu. Ya, aturannya seperti itu. Betul. Ada mau bagaimana? Karena aturan yang diberlakukan oleh Dikti dan oleh perguruan tinggi kita, Anda tidak bisa melakukan kegiatan dengan sponsor rokok umpamanya. Ya. Padahal kan ada jalan lain yang keluar. Kalau tidak memakai spanduk dan umbul-umbul, sebetulnya boleh saja ya. Tapi saking malas memberikan jawaban, mahasiswa itu luar biasa pinternya kalau berdebat dengan para pembina itu. Ya udah, akhirnya itu otokratis yang dipakai ya, atau birokrat ya. Itu sering-sering begitu, Pak. Ya, jadi saya lama di dunia kemahasiswaan ya. 11 tahun saya jadi sekretaris pembantu rektor 3. Lalu 9 tahun saya menjadi pembantu dekan 3. Sampai alhamdulillah saya bisa mengantar yang sekarang, saya nggak profesor, tetapi binaan saya sekarang sudah profesor dan menjadi penasihat Jokowi. Mungkin nanti Ibu Bapak kenal dengan Profesor Muradi. Itulah binaan saya. Jadi selama hampir tiap sebulan sekali atau ya dalam sebulan itu ada 1 minggu selalu tidur di rumah saya. Kalau kekurangan dana, kekurangan untuk beli makan dan sebagainya, saya urus. Dan sekarang sudah menjadi orang besar, orang dekat dengan Mbak Mega, orang dekat dengan Pak Jokowi ya. Saya kira dari finansial nggak kekurangan apa-apa karena sudah profesor juga. Jadi keberhasilan membina anak-anak itu adalah bukan anak-anak itu menjadi DO ataupun menjadi tidak maju, tetapi mungkin bisa lebih dari kita. Ya. Sebab dalam pikiran saya, ketika mahasiswa itu masuk melalui jalur testing dan menjadi mahasiswa di perguruan tinggi kita, satu hal yang salah bagi seorang dosen, kalau ada pikiran anak ini bodoh dan DO. Salah. Justru anak ini harus selesai, meskipun dengan nilai pas-pasan. Pak Maruli, bayangkan ya, kalau seorang mahasiswa dengan IPK yang jelek, lalu ada keputusan DO, itu akan terpikir sampai dia meninggal dunia. Ada dalam otaknya, itu karena si Gugun ini, aku tidak menjadi sarjana. Tetapi kalau ditolong, meskipun dengan IPK pas-pasan, katakanlah 2,5, dia lulus menjadi sarjana, apapun di masyarakat, ya pasti dipakai. Contoh, ini ada pabrik ban Goodyear, ada yang super, ada yang baik, ada yang reject. Saya ke Buah Batu di Bandung, ada ban-ban yang BS dengan harga murah dipakai juga akhirnya. Nah, bisa jadi ya pabrik perguruan tinggi itu tidak jauh berbeda dengan pabrik ban tadi. Yang BS itu akhirnya di masyarakat dipakai juga. Tapi pikirannya
dia tidak punya rasa dendam pada dosen. Ya. Jadi ada satu hal yang salah dalam pikiran dosen ini kalau berhadapan dengan mahasiswa yang kurang hebat otaknya, ini BO saja. Justru dosen yang hebat itu adalah yang bisa mengantar anak yang kurang mampu sehingga menjadi sarjana, menjadi magister, menjadi doktor. Itu hebat. Kalau mendorong yang pintar, nggak hebat, karena dia udah pintar. Kira-kira begitu, Putri, Pak Maruli, Pak Derek. Ya. Terima kasih, ya. Terima kasih. Tapi belum terjawab ya. Saya tambahkan Pak Tapi belum Maruli. terjawab ya. Belum terjawab ya. Pak Mirula. Putri, silakan tambahkan. Ya, kalau untuk di Indonesia pada saat sekarang itu yang lebih favorit atau disukai oleh banyak karyawan itu adalah gaya kepemimpinan demokratis. Seperti itu, Bapak. Itu aja. Ya, mungkin ada yang belum paham gaya kepemimpinan demokratis itu apa? Ya. Gaya kepemimpinan demokratis itu adalah apa namanya gaya kepemimpinan yang melihat kondisi, yaitu pemimpin itu mau berdiskusi dengan bawahan, seperti itu, Bapak. Setiap hari begini terus. Ya, ya seperti ketua kita ya. Iya, kalau betul. Bertemu dengan kita, smile. Betul, ya. betul. Nah, yang dipakai Pak Sarip ini gaya demokratis, kepemimpinan demokratis. Ya. Kalau Ibu Dian bilang pemimpin demokrasi, dia bisa lihat muka saya. Demokratis, Pak. Demokrasi, mau apa sama aja. Lihat muka saya aja. Jadi ini, betul. Inilah ketua kita. Selalu smile, ya. Betul. Ini betul. gaya yang paling favorit ini, yang dilakukan Pak Sarip ini. Disukai banyak karyawan ya, kalau demokratis. Isi absen dulu, jangan lupa isi absen. Sudah, Pak. Siap, absen sudah saya isi. Ya, Bapak Ibu yang belum isi absen, silakan isi absen untuk mendapatkan ini Pak Maruli di mana ini, daerah mana ini? Pak Maruli. Mana Pak Maruli? Saya di kantor, Pak. Ya, Pak Mas Bubun. Oh, jauh ya. Pejaten. Butri di mana, Butri? Saya Pejaten. Saya di Cibinong, Pak. Oh, di Cibinong. Tuh kan. Bu Nanda, mana Bu Nanda? Luar di mana? Bapak Ibu, ada yang ingin ditambahkan lagi dari diskusi ini? Silahkan. Bu Rizky, Bu silakan. Bukan mengajar saya, tapi berbagi pengalaman. Bu Yona, monggo Bu Yona. Pak Tadi Maruli, lihat ada Pak Maruli ke Tulungagung ya. Siap. Bu Lena, ya Bu Lena. Terima kasih undangannya. Tadi lihat ada Bu Marlena. Bu Marlena? Tinggal. Pak Leo, monggo. Pak Amirullah, monggo. Pak Tanjung, monggo. Pak Tanjung. Ya. Pak Tanjuang kok, Pak Tanjuang, bukan Pak Tanjung. Iya. Siap, Pak Derek. Makan juang. Pak Amirullah, ada yang ingin ditambahkan, Bapak? Dari diskusi kita siang. Bu Evit, tambah lagi Bu Evit. Jangan sembunyi-sembunyi Bu Evit. Bu Lena barusan tuh. Senyumnya manis. Ya Pak Ketum. Ya, Bu Lena silakan. Maaf baru bisa. Tertawa terus Pak Maruli. Kerja Pak Maruli tertawa terus saja nih. Senyum saja nih. Pak Maruli senyum-senyum terus dari tadi. Saya jadi penasaran dulu aja Bu ya. Nggak mengikuti dari awal. Bangga Bu Lena apa? Silahkan. Ya. Halo semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya baru bisa gabung, mohon maaf. Menarik sekali, sangat menarik. Bu Leo, senyum terus Bu Leo, Mbak Leo, Mas Leo. Salam kenal deh yang belum kenal. Ya, mangga Bu Lena. Iya Pak. Ada Pak Tanjung, menarik kopi sekali kenalan. Pak tadi. Saya sempat mengikuti walau baru bergabung ya. Untuk sementara saya ikut ini aja deh, belum bisa berkomentar karena takut itu salah karena dari awal. Udah mau sore. Ya Pak Sarip, baik Pak Sarip. Baik Bapak Ibu yang terhormat,
mengingat waktunya juga sudah hampir habis, saya hanya sedikit mengambil kesimpulan dari obrolan kita kali ini dari makalah yang diberikan oleh Bapak Gugun, yaitu gaya kepemimpinan kita ada 5 ya Pak ya di sini yang saya coba catat. Yang pertama adalah dengan gaya komandan, yang kedua adalah dengan gaya bohemian, yang ketiga adalah dengan gaya manajer, yang keempat adalah dengan gaya pelayan, yang kelima adalah dengan gaya birokrat. Inilah yang saya ambil kesimpulan dari obrolan kita hari ini, diskusi kita hari ini. Tinggal kita kembalikan masing-masing ke diri kita. Ingin seperti apa kita memimpin? Seperti itu ya Pak ya. Baik, sebelum kita tutup acara ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kami sore hari ini, Bapak Gugun Gunardi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, berbagi ilmunya untuk kami semua di sini. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Syarifuddin Tahir yang sudah memberikan ruang dan waktunya untuk kami belajar dan belajar terus. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Syarifuddin Tahir untuk memberikan kata sambutannya dan menutup acara ini. Kepada Bapak Syarifuddin Tahir, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sudah mengikuti bersama-sama yang apa yang disampaikan oleh narasumber Bapak Dr. Gugun pada hari ini yang judulnya mencari pemimpin yang pemimpin di bidang jasa konstruksi, khususnya pengusaha. Gaya kepemimpinan, Pak. Gaya kepemimpinan pengusaha. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan kita yang ada di sini, salah satu atau dua atau semuanya bisa menerapkan gaya kepemimpinan kepengusaha yang apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Gugun, dan juga apa yang sudah disampaikan juga di masukan-masukan dari kawan-kawan peserta, Ibu Dian, Pak Deret, itu dan lain-lain. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak pada hari ini yang sudah masuk meeting Zoom, yang ini meeting Zoom yang ke-6. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan juga, Ibu Marlena yang sudah hadir, Pak Edi Junaidi, Pak Deret, Pak Amruya, Pak Amir, Kalbar, Pak Leo, Kepri, Ibu Dian Depok, Pak Tanjung dengan Pak Deret dari Jawa Timur, Ibu Nanda, Ibu Evit, Ibu Lopa, Ibu Lia, dan juga kawan-kawan yang lain, Pak Diva, Rama, dan Evi. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita memberi penyegaran untuk bagaimana kita berpikir jernih yang sudah disampaikan oleh Bapak Gugun tadi, untuk kita bisa menjadi pemimpin. Pemimpin itu bukan sekedar hanya pemimpin pada diri kita juga, pemimpin keluarga juga bisa, bukan hanya pemimpin dalam perusahaan saja. Tapi bagaimana pemimpin itu bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi dirinya juga dan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Pak Gugun hari ini membawa berkah buat kita semua dan juga membawa gaya kepemimpinan bagi kita semua secara pribadi kita dan juga kepada orang lain. Mungkin sekian yang belum difoto ya. Malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu minta tolong untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu karena kita akan foto sesi foto bersama. Irma. Ibu Vira muncul mukanya, Mbak Wanda, Irma, Bu Yona, Bapak Amirullah,
Amir Nur Hamzah, Bu Wanda, Bapak Ahmad Taufik, Bapak Edward. Bu Fira, Kita sesi foto bersama dulu. Amir, Mbak Lova. Di foto juga Pak, jelek wajahnya. Jangan takut kalau wajahnya jelek. Tampilkan aja wajahnya, nggak pengaruh. Itu dia Pak. Udah belum? Ayo Mbak Lova, sudah belum? Oke, senyum. Pak Maruli. Mama Amrullah, mana Pak? Halo Lova. Oke, senyum. 1, 2, 3. Amrullah, belum buka. Mas Arif mukanya mana? Mas Arif mukanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, cuma aja. Yang kelihatan cuma jidatnya doang. Hilang. Mbak Lova udah belum? Sudah. Sudah. Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak sudah hadir di acara webinar sore ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada ucapan saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar. Jangan lupa yang belum isi absen. Untuk teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Syarif, silakan. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti malam ada Zoom lagi. Ya, siap. Oh ya, Insya Nanti Allah. malam jam 7 kita ada Zoom lagi dengan tema berikutnya ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Makasih. Pak Leo Gaga juga, Pak Leo hari ini. Pak Leo hari ini Gaga juga. Ibu Yona juga cantik hari ini. Aduh. Pak Ketum kalau sudah puji orang itu terkelepar-kelepar. Nah, memang cantik kok. Kalau kita tidak cantik, buat apa dinikahi? Ibu Lova juga cantik hari ini. Istrinya sendiri tuh yang dipuji-puji terus juga tuh. cantik. Ibu Dian juga cantik, penampilannya bagus, mantap ya. Bapak juga yang sangat ganteng di sana ya Pak ya. Terima kasih kembali. Pak Gugu juga tambah ganteng, tambah muda Pak Gugu. Bu Yona kalau nggak mau ya Bu Yona ya. Mas Gun tambah ganteng kan karena dosen, mahasiswanya kan cantik-cantik. Itu maco. Derek mati langka Pak Derek. Pak Derek mati langka ya. Pasalnya ya. Jadi Pak Derek, kalau saya mengajar S1 Derek. Oh ya. Sebab jantung saya berdebar-debar melihat mahasiswi gitu. Apalagi masuk cantiknya Pak. Bedanya Pak Derek, kalau kita Pak Ruli ya, kalau masuk ke ruangan mahasiswa S1 yang muncul itu adalah wangi parfum. Masuk ruangan itu wangi parfum. Tapi ketika masuk ke ruang S2 sama S3 laman bikin ini, bikin piper dan sebagainya, masuk angin. Bapak Ibu-ibu mohon izin saya duluan ya karena mau lanjut perjalanan ke kenal ya, salam kenal. Tidak, kalau masuk kelas S1 itu parfum macam-macam. Yang mana yang ini? Email ya. Kalau lihat mahasiswa ganteng semangat ya Pak. Apa? Dosen ganteng. Dosennya yang cakep. Masih punya selera Bu Lena lihat ganteng. Ibu-ibu, saya
late duluan karena sama-sama Pak. Tuh asar ya Pak Maruli, Ya, Pak sama-sama, Derek. ya. Terima Bapak kasih semua. Mas Bro. Bye-bye. Terima kasih Pak Dr. Gugun pencernahannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya semuanya.